tujuan penelitian kualitatif dalam bidang perawatan yaitu mendeskripsikan suatu kegiatan asuhan keperawatan berdasarkan apa yang terjadi di lapangan sebagai bahan kajian untuk menemukan kekurangan dan kelemahan asuhan keperawatan sehingga dapat ditemukan upaya penyempurnaannya. Menganalisis dan menafsirkan suatu fakta, gejala, dan peristiwa keperawatan yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya dalam konteks ruang dan waktu serta situasi lingkungan keperawatan secara alamiah. Menyusun hipotesis berkenaan dengan konsep dan prinsip pendidikan berdasarkan data dan informasi yang terjadi di lapangan atau induktif untuk kepentingan pengujian lebih lanjut melalui pendekatan kuantitatif. Bidang kajian penelitian kualitatif dalam keperawatan antara lain berkaitan dengan proses pengajaran, konseling, bimbingan, pengelolaan, maupun dalam manajemen asuhan keperawatan, termasuk pengawasan, penilaian, kemudian hubungan antara perawat dan pasien atau klien, kemudian upaya-upaya pengembangan profesi keperawatan, dan lainnya. Selain penelitian kualitatif yang digunakan dalam bidang keperawatan, penelitian-penelitian yang terkait dalam bidang sosial, antropologi, dan sebagainya. Jenis-jenis penelitian kualitatif. Yang pertama adalah etnografi. Etnografi adalah uraian dari penafsiran suatu budaya atau sistem kelompok sosial. Etnografi juga merupakan studi yang sangat mendalam tentang perilaku yang terjadi secara alami di sebuah budaya atau sebuah kelompok sosial tertentu untuk memahami sebuah budaya tertentu dari sisi pandang pelakunya. Para ahli menyebutnya sebagai penelitian lapangan karena memang dilaksanakan di lapangan dalam latar alami. Peneliti mengamati perilaku seseorang atau kelompok sebagaimana apa adanya. Peneliti meneliti ciri khas dan kebiasaan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Data diperoleh dari observasi yang sangat mendalam sehingga memerlukan waktu berlama-lama di lapangan. Wawancara dengan anggota kelompok budaya secara mendalam, mempelajari dokumen atau artefak secara jeli. Tidak seperti jenis penelitian kualitatif yang lain, di mana lazimnya data dianalisis setelah selesai pengumpulan data di lapangan, data penelitian etnografi dianalisis di lapangan sesuai konteks atau situasi yang terjadi pada saat dikumpulkan. Penelitian etnografi bersifat antropologis karena akar-akar metodologinya dari antropologi. Para ahli-ahli keperawatan maupun kependidikan bisa menggunakan etnografi untuk meneliti tentang masalah-masalah asuhan keperawatan, masalah-masalah pendidikan keperawatan, dan lain sebagainya. Artinya etnografi ini lebih terkhusus kepada apa yang menjadi pedoman bagi masyarakat dan dinamika-dinamika sosial yang ada di dalam masyarakat. Seperti yang dikatakan bahwa etnografi cocok digunakan dalam bidang pendidikan, keperawatan, dan sebagainya, karena dia mempunyai ciri khas tersendiri tentang kebudayaan bangsa kita yang tidak boleh dilupakan. Studi kasus atau case study. Studi kasus merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan lain sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas. Studi kasus menghasilkan data untuk selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori. Bagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif? Data studi kasus diperoleh dari hasil wawancara, observasi mendalam, atau dalam dokumentasi atau arsip. Studi kasus bisa digunakan untuk meneliti asuhan keperawatan yang dilakukan di masyarakat. Studi kasus juga dapat digunakan untuk meneliti bagaimana aspek psikologis klien yang bermasalah, penelitian yang terkait dengan antropologi. Menurut Stick dalam Denzin dan Lincoln, studi kasus tidak selalu menggunakan pendekatan kualitatif. Ada beberapa studi kasus yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Stick dalam membahas studi kasus
akan menekankan pendekatan kualitatif, bersifat naturalistik, berbasis pada budaya dan minat fenomenologi. Studi kasus bukan merupakan pilihan metodologi, tetapi pilihan masalah yang bersifat khusus untuk dipelajari. Terdapat contoh masalah yang dapat bersifat kuantitatif, misalnya anak yang sakit. Dokter mempelajari anak yang sakit dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif, walaupun catatan dokter lebih bersifat kuantitatif ketimbang kualitatif. Seorang perawat yang melaksanakan asuhan keperawatan pada klien dengan luka mungkin lebih banyak mengumpulkan data yang bersifat kuantitatif, tetapi dalam pelaksanaan, perawat juga bisa melakukan pendekatan kualitatif. Contoh lain dari studi kasus misalnya adalah studi tentang anak yang diabaikan atau neglected child. Dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif, walaupun catatan pekerja sosial lebih bersifat kualitatif ketimbang kuantitatif. Sebagai suatu bentuk penelitian, pemilihan studi kasus lebih ditentukan oleh ketertarikan pada kasus-kasus yang bersifat individual, bukan oleh pemilihan menggunakan metode penelitian. Studi dokumen atau teks merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi. Bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Bahan bisa berupa catatan yang terpublikasikan, buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film, catatan harian, naskah, artikel, dan sejenisnya. Untuk memperoleh kredibilitas yang tinggi, peneliti dokumen harus yakin bahwa naskah-naskah itu otentik. Penelitian jenis ini biasanya juga berbentuk untuk menggali pikiran seseorang yang tertuang di dalam buku atau naskah-naskah yang terpublikasikan. Para pendidik menggunakan metode penelitian ini untuk mengkaji tentang tingkat keterbacaan sebuah teks atau untuk menentukan tingkat pencapaian pemahaman terhadap topik tertentu dari sebuah teks. Penelitian ini dapat pula kita lakukan di bidang pendidikan, keperawatan, kedokteran, dan lain sebagainya. Pengamatan alami atau natural observation. Pengamatan alami merupakan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan observasi menyeluruh pada sebuah latar tertentu tanpa sedikit pun mengubahnya. Tujuan utamanya adalah untuk mengamati dan memahami perilaku seseorang atau kelompok orang dalam situasi tertentu. Misalnya bagaimana perilaku seseorang ketika dia berada di kelompok diskusi yang berasal dari berbagai latar sosial yang berbeda-beda. Bagaimana pula perilaku dia jika berada dalam kelompok yang homogen. Peneliti menggunakan kamera tersembunyi atau instrumen lain yang sama sekali tidak diketahui oleh orang yang diamati. Peneliti bisa mengamati sekelompok anak ketika bermain dengan teman-temannya untuk memahami perilaku interaksi sosial mereka. Penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna, konsep, atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. Menurut Creswell, 1998, pendekatan fenomenologi menunda semua penilaian tentang sikap yang alami sampai ditemukan dasar tertentu. Penundaan ini biasa disebut epoche atau jangka waktu. Konsep epoche adalah membedakan wilayah data atau subjek. Dengan interpretasi peneliti, konsep epoche menjadi pusat di mana peneliti menyusun dan mengelompokkan dugaan awal tentang fenomena untuk mengerti tentang apa yang dikatakan oleh responden. Grounded theory. Walaupun suatu studi pendekatan menekankan arti dari suatu pengalaman untuk sejumlah individu, tujuan pendekatan grounded theory adalah untuk menghasilkan atau menemukan suatu teori yang berhubungan dengan situasi tertentu, situasi di mana individu saling berhubungan, bertindak, atau terlibat dalam suatu proses sebagai respon terhadap suatu peristiwa. Inti dari pendekatan grounded theory adalah pengembangan suatu teori yang berhubungan erat kepada konteks yang dipelajari.